Cerita bermula di sebuah restoran. Jim dan Michelle lagi merayakan anniversary jadian mereka yang ke-3 tahun. Nah, di tahun ini, Jim merasa bahwa inilah saatnya untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah lebih serius. Yes, you have a phone call. Si Jim mau melamar Michelle dengan ngasih cincin. Tiba-tiba ayahnya Jim nelpon dan ngasih tahu kalau kotak cincinnya ini kosong. Dan ayahnya lagi di jalan buat ngasih cincinnya, cuy. I think I know what you're gonna ask me. Selesai nelpon, tiba-tiba si Michelle main nyosor aja tuh batangnya Jim, cuy. Diisep dah tuh rudalnya Jim di tengah restoran, cuy. Gokil. Jim pun cuma bisa megap keenakan gitu kan. Dan tiba-tiba ayahnya Jim datang dan memberikan cincinnya. Bukannya kabur, ayahnya Jim malah ngajak ngomong dong. Gak kebayang sih gue, cuy. Lagi diisep, diajak ngobrol. Karena kasihkan ngobrol, Jim pun kelupaan dan dia pun berdiri sampai celananya melorot, cuy. Diliatin tuh rudalnya sama satu restoran. Kacau. Dan karena udah bikin heboh nih, Jim pun langsung aja deh dia lamar tuh Michelle dengan celana yang melorot. Hello, dear. Pun berpelukan. Ada yang nongol. Singkat cerita, mereka pun ngadain syukuran dan mengundang tetangga sekitar buat merayakan kebahagiaan ini. Nggak lupa juga ada Finch dan Kevin yang datang. Tapi tentu saja kurang lengkap kalau nggak ada Stifler. Dan tiba-tiba Stifler nongol make bus sekolah. Yang ternyata Stifler sekarang adalah seorang guru olahraga. Pun nyelonong masuk ke acara syukuran ini dan mengacaukan ini semua. Nah, selanjutnya Jim dan teman-temannya pun pada sibuk mempersiapkan hari pernikahannya. Dan di sini Jim juga mulai ngerasain gimana serunya punya mertua. Singkat cerita, untuk menjaga pesta pernikahan yang berjalan mulus tanpa hambatan, Jim pun nyamperin Stifler dan bilang kalau dirinya nggak diajak. Tapi Stifler yang sekarang jadi guru olahraga pun ya marah dong. Gila lu, Jim bisa mengenjot cewek dan dapat Michelle ya karena si Stifler ini kan. Akhirnya Jim pun mengalah dan ngajak Stifler buat jadi lebih sopan kali ya. Tapi yang namanya Stifler ya tetap aja gitu kan. No dancing, okay? No pussy. Namanya pernikahan, jadi Stifler ini harus menggandeng pasangan. Karena Stifler memang doyan gonta-ganti pasangan, jadi dia kan nggak punya pasangan. Nah, makanya dia datang nih ke sebuah klub malam dan mencari pasangan. Namanya juga Stifler, dia pun malah terlibat duel sama abang-abang letoy. Makanya mereka pun adu joget. Sampailah Stifler memukau seluruh klub malam itu. Dan tampaknya abang-abang ini sudahlah. Nah, kita balik lagi ke Michelle. Cadence! Yang bernama Candace pun jauh-jauh datang buat ikut merayakan pernikahan kakaknya. Dan tiba-tiba mata dan kepala Finch mendadak jadi tegang melihat Candace yang wadidaw. Finch pun auto tidak bisa menahan dirinya. Ya namanya juga baru kenal, Candace pun jadi agak hilang feeling sama si Finch. Tapi nggak mau kehilangan mangsa, Finch pun sampai nguping pembicaraan Candace dari toilet nggak tuh. Ya walaupun dia harus kepleset jatuh dari kloset. Tapi ternyata Candace malah kecantol sama si Stifler. Dia kecantol karena melihat Stifler yang sangat penyayang pada orang tua. Candace pun langsung kelepek-kelepek dan bahkan dia kenalin tuh si Stifler sama ibunya, cuy. Hal ini ya sudah tentu membuat Finch jadi kesel banget. Apalagi si Stifler cuma sandiwara doang gitu kan, pura-pura baik padahal aslinya mah ya tetep. Thank you. Good to see you, fellas. Thank you. Kelakuan Stifler ini bahkan membuat Jim jadi kaget. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting Stifler tidak membuat onar ya kan. Anjir lah Stifler. Let's go look at the candelabrum, honey. I think. Nah, hari-hari berikutnya Candace malah jadiin rebutan sama Finch dan Stifler. Finch yang emang ngebet banget sama Candace, nggak mau kalah nih sama orang
Bukan American Pie namanya kalau nggak ada tingkah konyol. Jadi di sebuah malam, abang-abang Leto yang tadi membawa 2 buah wanita sehat yang menggoda cuy. Yang satu pakai baju perawat dan satu pakai baju polisi-polisian. Nah di rumah ini ada Stifler, Finch, dan Kevin di rumahnya Jim. Jim sendiri lagi nggak ada di rumah kan ya. Jadi mereka pun langsung let's go main-main sama cewek-cewek sehat dan membel ini. Joget-joget, digoyang, digenjot gitu kan. Dan pas lagi enak-enak tiba-tiba Jim datang membawa mertuanya cuy. Nah loh, pada panik dah tuh mereka semua. Dan pas Jim masuk, wow, langsung berubah jadi rapi nggak tuh? Tapi muncullah beberapa keanehan. Steve pun muncul dari balik gorden. Terus Kevin tiba-tiba nongol dengan tangan terikat di kursi. Lalu abang-abang Letoy pun muncul membawa sebotol anggur. Pas Kevin ke dapur pun terkaget-kaget karena si Finch lagi cuma pakai kolor doang, ngumpet di lemari dapur. Let's see. There you go. Dan puncaknya, si mbak-mbak sehat ini nongol dengan pakaiannya yang wadidaw. Lalu tiba-tiba dia buka baju dong. Nggak sampai di situ, Kevin yang terikat pun ketahuan sama ibunya Michelle. Lalu muncullah si polisi-polisian dengan membawa pecutan dan dipecut tuh bapaknya Michelle cuy. Nah pas udah semakin kacau, tiba-tiba Stifler nongol dan menjadi pahlawan. Dia pun berakting kalau ini semua cuma settingan supaya Jim terlihat gagah di depan mertuanya. Ibunya Michelle pun jadi terharu dengan aktingnya Stifler yang jago banget. Singkat cerita, Jim pun mendapatkan restu mertuanya dan Stifler makin disayang nih sama orang tuanya Michelle. We still adore you, honey, in fact. Candace pun juga lebih memilih Stifler dibanding Finch. Tapi ya sudah tentu si Finch tidak mudah menyerah gitu kan. Jim dan sekeluarga pun sudah tiba di hotel mewah untuk acara pernikahan mereka. Dan ternyata neneknya Jim juga datang cuy. Gue nggak tahu ya, memang udah nasibnya sial ya nih anak. Jadi si Jim ini punya ide untuk mencukur bulu hutan rimbanya gitu kan. Dia pun cukur tuh sampai ngangkang-ngangkang anjir. Dan pas hutan rimbanya udah terpangkas bersih, dia buang dong bulunya lewat jendela. Dan apesnya ternyata bulu-bulunya dia tuh terbang masuk ke dalam dapur. Bulu hutannya Jim ini pun nempel di kue pernikahannya dia. Aduh. Itu juga sama si Stifler. Dengan cerobohnya dia kasih tuh cincin pernikahannya Jim buat dimakan sama anjing. Makanya dia tungguin tuh si anjing-anjing ini sampai buang kotoran dan ngeluarin cincin pernikahannya Jim. Finch yang tahu keanehan ini pun langsung mengintimidasi Stifler tentang kegoblogan yang udah dia lakukan gitu kan. Dan akhirnya anjing ini buang kotoran tuh, terus diambil sama Stifler make tangan. Dan pas dia mau bersihin kotoran anjing ini, tiba-tiba dia dicegat sama orang tuanya Michelle. Stifler pun langsung berlagak aneh ya kan. Tapi orang tuanya Michelle malah ngotot pengen tahu apa yang dipegang Stifler. Akhirnya Stifler pun bilang kalau kotoran anjing ini adalah coklat. Sampailah si Stifler rebutan kotoran anjing sama ibunya Michelle cuy. Karena tahu bakal dimakan gitu ya, Stifler pun menumbalkan dirinya dan memakan kotoran anjing ini cuy. Dia kunyah dong. But you've got to know when to stop, don't you? You really do, bitch. Dengan mukanya yang absurd banget, Stifler pun menghabiskan kotoran anjing ini dengan sangat lahap. Iyuh, lu lihat tuh mukanya Finch. Nah malam harinya Candace ini mulai deh pendekatan sama Stifler. Candace pun mengajak Stifler untuk bercocok tanam. Udah seneng-seneng kan tuh dia dapat jatah. Tiba-tiba Stifler keluar cuy keasliannya. Dan ketahuan lah sama si Candace. Ya dia pun jadi hilang selera dan nggak jadi memberikan jatah untuk bercocok tanam. Dan yang lebih parahnya ya, karena kelakuan Stifler, bunga-bunga dekorasi pernikahannya Jim ini jadi layu dan rontok. Stifler pun dengan tanpa rasa bersalah nongol aja tuh dan nanya, ya pada layu ya bunganya. Aduh. Akhirnya lagi dan lagi Stifler pun jadi biang dan pembuat masalah.
Maybe you should just leave, Stifler. Entah dirasuki setan apa ya malam ini, Stifler tiba-tiba tobat dan insaf. Dia datengin tuh tante-tante pembuat bunga dan meminta dia buat bikin karangan bunga lagi. Karena waktunya udah mepet ya, dia ajak tuh semua muridnya buat ngebantuin dekorasi bunga buat pestanya sahabat ini. Dia bawa tuh murid-murid PA-nya dia buat bantuin Stifler menyelamatkan pestanya Jim cuy. Dan tentunya usahanya Stifler ini membuat Candace luluh dan mereka pun jadian. I like you. Well, that's not his dancer. Akhirnya Stifler pun dapat jatah sama Candace. Dia pun berlari sekenceng-kencengnya ke lemari yang gelap. Dan ternyata di tengah enaknya menggenjot, yang dia genjot neneknya si Jim cuy. Tapi karena udah kadung enak gitu ya, tanggung, ya dia lanjut aja deh. Anjing. Dan ternyata abis digenjot Stifler, neneknya Jim pun tersenyum lebar dan sangat bahagia. Sampai-sampai dia pun dicengin tuh sama si Finch. Yes, I am. Dan begitulah akhirnya mereka pun menikah